Semua ini dimulai ketika semangat untuk mewujudkan mimpi semakin dekat menjadi kenyataan. Dunia berubah begitu cepat. Setiap ide baru bermunculan, seiring dengan perubahan cara menjalani kehidupan yang baru. Terus belajar, terus menyesuaikan, dan terus berusaha menemukan kemana tujuan akhirnya. Untuk suatu saat nanti, kamu akan berhasil menjadi pengusaha, menjadi ahli keuangan, menjadi manajer hebat di suatu perusahaan besar, atau kamu akan menjadi pengacara handal. Apapun yang akan kamu pilih, jadilah dirimu sendiri. Kehidupan seperti apa yang kamu putuskan untuk kamu jalani? Cerita apa yang akan kamu tulis? Lihatlah gambaran besarnya. Sejauh mana kamu peduli terhadap dirimu? Sejauh mana kamu tahu kekuatanmu? Sejauh mana kamu mengenal talentamu? Dan sejauh mana kamu mampu bertahan untuk terus berusaha? Bagaimana kamu memastikan apa yang benar-benar kamu inginkan? Tempat di mana kamu bebas berkreasi. Tempat di mana interaksi begitu hangat dan jujur. Tempat yang membuatmu bersemangat dan serasa semua energi berputar di sekelilingmu. Saling memberikan semangat, saling memberikan kesempatan, tidak peduli asalmu dari mana, dan bahasa apa yang kamu gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang standar audit 570 tentang kelangsungan usaha. Mata kuliah pengauditan 2, dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Adapun anggota dari kami yaitu ada Sri Rati Nurjayanti dengan NIM 2005523003, ada Widya Mojahani dengan NIM 2005523027, dan saya Margareta Dwi Saputri dengan NIM 2005523030, mahasiswa akuntansi Universitas Cikubang Semarang. Yang pertama, saya Sri Rati Nurjayanti akan menjelaskan tentang ruang lingkup standar audit. Standar audit atau SA ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian ada asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha,
suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus itu belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Kemudian, ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasi asetnya dan melunasi liabilitas dalam kegiatan normal bisnisnya. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik untuk kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan juga pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Kemudian, dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyusunan laporan keuangan tersebut mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa ataupun kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Berikut ini adalah faktor-faktor yang relevan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Yang pertama, faktor tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa ataupun kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Kemudian faktor yang kedua adalah ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal. Hal tersebut mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa ataupun kondisi. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik untuk kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan juga pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Kemudian, dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyusunan laporan keuangan tersebut mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.
Kemudian tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama 1 Januari 2013 itu untuk emiten, atau yang kedua 1 Januari 2014 itu untuk entitas lain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Kemudian ada tujuan auditor. Yang pertama, tujuan auditor yaitu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa ataupun kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Kemudian, prosedur penilaian resiko dan aktivitas. Selanjutnya yaitu ada prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh SA 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ada dua kondisi. Jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasikan peristiwa atau kondisi baik secara individual maupun secara kolektif yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan usahanya. Namun, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis pengguna asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi baik secara individual maupun kolektif yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Adapun beberapa contoh kondisi yang menyebabkan keraguan signifikan terhadap kelangsungan usaha. Yang pertama ada keuangan. Contohnya yaitu posisi liabilitas bersih dan liabilitas lancar bersih. Yang kedua, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap yang mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan. Selanjutnya ada indikasi penarikan dukungan keuangan, arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospek, ada rasio keuangan utama yang buruk, kerugian operasi yang substansi. Kemudian ada operasi, contohnya yaitu intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasi. Ada hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian, ada kesulitan tenaga kerja, dan yang terakhir kekurangan penyediaan barang atau bahan. Kemudian yang terakhir lain-lain, contohnya ketidakpatuhan pada ketentuan, perkara hukum, dan perubahan dalam perundang-undangan pemerintahan. Sebab selanjutnya yaitu pengevaluasian atas penilaian manajemen. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, walaupun hal tersebut bisa dilakukan oleh manajemen dan merupakan bukan tanggung jawab auditor untuk mengoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen.
Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaian seperti yang diisyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal pelaporan keuangan, sebagaimana yang didefinisikan dalam SA 560, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Untuk yang selanjutnya yaitu periode setelah penilaian manajemen. Seperti yang sudah dipaparkan bahwa auditor tetap harus waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui baik terjadwal maupun tidak. Kondisi setelah penilaian yang digunakan manajemen dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan pengguna asumsi kelangsungan usaha. Maka, untuk meminimalisir adanya indikasi tersebut, dilakukan tindakan yang lebih lanjut. Jika peristiwa atau kondisi teridentifikasi, maka auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Sebab selanjutnya yaitu ada prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor memitigasi. Prosedur relevan tersebut harus mencakup 1. Menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perakiraan relevan lainnya dengan manajemen. Yang kedua, menganalisis dan membahas laporan keuangan intern terakhir entitas yang tersedia. Yang ketiga, membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut. Yang keempat, membaca risalah rapat pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan. Yang kelima, menanyakan penasihat hukum entitas tentang keberadaan litigasi dan klaim, serta kewajaran penilaian oleh manajemen. Yang keenam, mengonfirmasi keberadaan legalitas dan kemampuan penegakan dari pengaturan untuk menyediakan atau memelihara dukungan keuangan dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Yang keenam, mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi. Yang kedelapan, melakukan prosedur audit atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang memitigasi atau memengaruhi kemampuan entitas untuk mempertahankan usahanya. Yang kesembilan, mengonfirmasi eksistensi, persyaratan, dan kecukupan fasilitas pinjaman. Yang kesepuluh, memperoleh dan mereview laporan-laporan terkait tindakan badan pengatur. Dan yang terakhir, menentukan kecukupan bukti pendukung atas penghapusan aset yang direncanakan. Selanjutnya ada kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor
terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi, baik secara individual maupun secara kolektif, yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material itu sendiri terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa. Menurut pertimbangan auditor, pengungkapan tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut dilakukan untuk satu, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, dan yang kedua, dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Atau, laporan keuangan mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu, entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan yang atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, mengarahkan perhatian kepada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk pada paragraf sebelumnya.
kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar.
manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor.
berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Auditor harus mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.
Anda pun harus meliputi hal-hal berikut. 1. Apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? 2. Apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan?
Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Yang pertama, jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas taat kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Yang kedua, jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait kelangsungan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.